Halo, kembali lagi bareng saya Fadil di Teknosias. Dan kali ini saya akan mereview singkat tentang Ryzen 7 5700G yang mana mungkin bisa jadi solusi buat yang ingin build PC di masa sekarang. Saat keadaan komponen PC lagi mahal gini, terutama VGA card, pastinya para gamer udah banyak berusaha buat cari solusi untuk merakit PC dengan budget minim, namun dapetin performa dan FPS yang tinggi. Bahkan yang rakit PC demi harga wajar pada milih komponen bekas dan generasi lawas, dan itu pun untuk harga VGA sebenarnya misal untuk GTX 750 Ti di harga 2 juta bisa dibilang udah gak worth it sama sekali. Dan mungkin CPU terbaru dari AMD ini bisa jadi solusinya. Di sini saya kebagian buat review AMD Ryzen 7 5700G nih. Dengan ini kalian udah bisa dapetin performa mantap tanpa harus beli lagi VGA card. Dan memang sebelumnya APU memang solusi di kondisi seperti ini, seperti Ryzen 4000 series yang mana sayangnya hanya dijual di pasar OEM, bukan retail. Dan kali ini Ryzen 5000G series benar-benar bisa dibeli secara retail. Dan di sini kita dapetin juga heatsink fan Red Stealth yang mana kalau kalian nggak siapin budget buat cooler aftermarket, kalian bisa pakai ini dulu. Oke, kita langsung ke benchmark aja ya. Di sini saya tes Ryzen 7 5700G ini dengan testbed yang cukup seadanya. Untuk motherboard saya pakai dari ASRock X570 Taichi, RAM G-Skill Flare X 2x8GB 3200 MHz, coolingnya kita pakai Aerocool Silent 4, power supply saya pakai Corsair VS550 V3, SSD dari Adata XPG XX 6000 Lite 512GB, dan untuk RAM-nya di sini saya cuma ada ini, dan ini pun udah saya overclock dari 3200 MHz jadi 3400. Soalnya kalau kita OC ke 3600 bahkan ke 4000 ini lumayan susah. Jadi untuk performa APU-nya kayaknya ini nggak terlalu powerful, dan untuk versi Windows-nya di sini saya masih pakai Windows 10 versi 21H1. Oke, yang pertama kita tes yaitu benchmark Cinebench R15. Di sini performanya cukup mantap, tapi kalau dibandingin kakaknya Ryzen 9 5900X sih masih unfair ya, apalagi dengan harga segini. Dan kalau misalkan nantinya kalian mau sandingin dengan GPU discrete, misal RTX 3060 Ti atau 3070 harusnya masih balance. Untuk real bench dapetin skor yang cukup asik juga, udah lebih dari cukup lah ya. Dan untuk benchmark sintetis di 3D Mark V Strike kita dapetin skor yang fantastis untuk physics. Dan untuk grafik skornya ini mengingatkan saya akan jayanya GTX 750 Ti dan GT 1030 yang mana masih diincar sama sekarang walaupun harganya gak worth it sama sekali. Di sini saya coba bandingkan dengan GTX 1050 Ti, tapi kayaknya masih terlalu jauh untuk dilampaui Radeon Vega 8 ini. Sama halnya dengan Final Fantasy 15, di sini dapetin skor yang hampir mirip dengan GTX 1050 Ti atau GT 1030 DDR5, dan sebenarnya masih bisa lebih kencang lagi kalau RAM-nya kencang ya. Sayangnya saya cuma dapetin 3400 MHz saat RAM-nya di OC. Oke, saat yang ditunggu-tunggu yaitu benchmark game. Di sini saya coba mainin Valorant di setting very high Full HD dan dapetin FPS yang sangat playable di 60-an FPS. Udah enak banget buat dimainin. Lalu ada Genshin Impact, dan game ini dapetin FPS yang masih playable di resolusi Full HD yaitu 30-45 FPS dengan settingan low, medium, MSAA. Dan segini kalian udah bisa nikmatin waifu kalian tanpa VGA card. Oke, kemudian game lawas seperti GTA 5 bisa dapetin FPS yang cukup kencang di rata-rata 75 FPS dengan settingan normal FXAA di resolusi Full HD. Jadi buat GTA Online harusnya gak akan ada masalah sama sekali. Untuk Rocket League bisa kita mainin dengan lancar 40-60 FPS dengan settingan rata kanan di resolusi Full HD. Buat game lawas lagi seperti Left 4 Dead 2 dapetin FPS rata-rata di 63 FPS dengan setting rata kanan pada resolusi Full HD. Untuk produktivitas kita cobain buat render project 4K XFVCS Anjas Maradita di software Adobe Premiere Pro. Dan ternyata APU Ryzen 7 5700G ini cukup kewalahan buat render project yang udah dikasih lumayan banyak efek, dan wajar juga karena OpenCL masih belum oke untuk software Adobe. Untuk playback 4K-nya ini udah bisa lumayan lancar walaupun harus di setengah quality. Lalu saya coba tes render dengan Blender BMW 27 menggunakan engine Cycles. Ya, walaupun reviewer lain udah pada cobain Ryzen APU 5000G series ini pakai RAM yang kencang-kencang bahkan sampai DDR4 4000, dan hasilnya itu lumayan jauh dari DDR4 3400. Dan bisa dibilang kalau Ryzen 5000G series ini terutama IGP-nya terikat banget dengan RAM. Kalian bisa cek aja di channel lain bagaimana performa CPU ini di berbagai frekuensi memori.
Suhu CPU ini pun adem banget walaupun cuma pakai cooler 120 mm 4 heat pipe, dan sebenarnya bisa lebih adem lagi kalau pakai water cooling. Dan itu sebabnya AMD pede banget buat ngasih cooler red stealth-nya ini. Dan juga karena suhunya yang cuma segini, kayaknya Ryzen 7 5700G ini masih punya headroom yang lumayan lega buat di overclock. Lalu untuk harga nih ya, sebenarnya Ryzen 5000G series ini nggak bisa dikatain murah, karena untuk Ryzen 5 5600G-nya aja di harga 4,5 sampai 4,9 juta. Dan untuk Ryzen 7 5700G-nya ini ada di harga 6,2 sampai 6,5 jutaan. Tapi ya, untuk sekelas CPU dengan IGP yang fantastis ini bisa bikin kalian hemat buat rakit PC. Bukan cuma itu aja, saya pun mau sharing ke kalian juga kalau kita rakit PC dengan FPU Ryzen ini dibanding kita rakit PC pakai CPU plus beli GPU lagi. Oke, dibanding kita beli Intel i7 11700F ditambah GT 1030 DDR5, kita masih bisa dapetin RAM yang lebih kencang plus hemat juga karena nggak usah beli VGA lagi. Dan kita juga bisa build mini PC dengan ASRock Dash Mini X300 yang mana cuma segede PSU, walaupun kita harus modal 2,5 juta untuk barebone X300-nya ini dan RAM SODIMM 3200 MHz yang bisa dibilang lebih mahal. Ryzen 5000G series ini sebenarnya bisa jadi solusi mantap buat kalian yang pengen build PC sambil nunggu harga VGA turun atau nunggu nabung buat beli VGA juga. Soalnya kalian udah bisa mainin game casual dan beberapa game AAA dengan nyaman hanya dengan iGPU aja. Tapi kemungkinan bakalan beda cerita lagi kalau Intel beneran rilis CPU Gen ke-12-nya yang mungkin disematin iGPU Xe graphics-nya yang dirumorkan bisa saingi GTX 1650. Kalau Intel beneran rilis itu monster, abis udah FPU Ryzen ini. Ya kita tunggulah persaingan ini, soalnya kita juga yang diuntungin. Oke, gitu aja review saya tentang AMD Ryzen 7 5700G ini. Jangan lupa like, share, dan subscribe, serta follow semua sosmednya, link ada di deskripsi. Saya Fadil selaku host, seperti biasa stay safe, jangan lupa vaksin, dan sampai jumpa di video selanjutnya.